mulai. Ya, halo teman-teman semua. Kembali lagi kita akan berdiskusi bersama seperti minggu lalu, berbincang-bincang mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Q&A. Nah, di sini ada Kak Yong sama Pak Jimmy, seperti biasa, seperti minggu lalu. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Minta kesediaan Pak Jimmy untuk memimpin dalam doa. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu supaya apa yang kami gumulkan dan tanyakan dapat jawaban dari Tuhan. Sertai pembicaraan kami sehingga apa yang kami bicarakan bisa menjawab apa yang jadi pertanyaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, di sini udah ada beberapa pertanyaan. Kita mulai dulu ya, Pak dan Yong. Kita mulai dari pertanyaan Steve Christian Obaja. Dia tanya, apa yang sebaiknya dilakukan bila sudah berbuat dosa dan tidak bisa menikmati Tuhan? Kalau di Alkitab, tekanannya kan ada pada pertobatan yang terus-menerus. Jadi kalau misalnya kita kebaktian tiap hari Minggu, itu ada ini kan, ada doa pengakuan dosa dan ya ada ingatan akan pengampunan Tuhan. Jadi kita mengakui dosa kita dan kita tahu bahwa Tuhan mengampuni kita. Ada buku bagus ya dari Calvin, Institute of Christian Religion. Ini buku sering sekali dikutip. Di buku yang ketiga, itu ada kalimat yang dia tekankan bahwa orang Kristen itu perlu mempunyai pertobatan yang konstan dilakukan. Constant need of repenting, dia bilang. Jadi kita ini nggak bisa nggak bertobat terus. Kadang kita sadar kita sudah berdosa, kadang kita nggak sadar. Tapi ada saat-saat Tuhan sadarkan dan itu saat di mana kita bertobat. Jadi sebenarnya nggak ada loh orang Kristen yang nggak perlu bertobat karena merasa sudah oke hidupnya. Jadi baguslah kalau kita rasa atau kita tahu kita sudah berdosa, yang sangat penting adalah kita mau kembali ke Tuhan. Bertobat dari dosa kita dan kembali ke Tuhan. Nah, mengenai apa tadi pertanyaan berikutnya, menikmati Tuhan atau? Ya, tidak bisa menikmati Tuhan, gimana Pak? Ya, kita nggak bisa menikmati Tuhan kalau kita nggak sadar bahwa meskipun kita berdosa, Tuhan menebus kita dan mengampuni kita. Itu yang pertama ya. Kalau nggak ada kesadaran itu, kita akan sulit menikmati Tuhan karena kita nggak pernah rasa kita sudah diterima oleh Tuhan. Terus yang kedua, kita juga nggak bisa menikmati Tuhan kalau kita nggak tahu bahwa Tuhan itu sedang bentuk kita untuk makin suci hidupnya. Jadi kita dibentuk oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Nah, jadi penerimaan Tuhan dan bimbingan Tuhan ini yang bikin kita pelan-pelan belajar untuk menikmati Tuhan. Di situ si sukacita yang benar dalam menikmati Tuhan. Gitu jawabannya. Ada reply mungkin atau ada kira-kira yang sisi yang masih perlu dibahas lagi nggak? Mungkin dari Yong. Ini Pak, kalau misalnya bicara soal perbuatan dosa, kan kalau menurut saya ada dua ya. Satu yang seringkali mungkin kita nggak sadar di dalam melakukannya, tapi ternyata waktu kita belajar lebih lanjut, semakin mengenal Tuhan, semakin belajar firman Tuhan, itu sadar gitu, baru tahu bahwa itu dosa. Tapi gimana dengan kondisi yang satunya Pak, yang dimana kita ini manusia berdosa dan seringkali punya tendensi untuk masih mengikuti keinginan daging untuk jatuh di dalam dosa, dan di situ down atau bahkan rasanya kayak tidak layak sekali untuk bertemu dengan Tuhan. Bukankah seringkali itu jadi seolah kayak jatuh bangun seperti itu Pak? Apakah memang sewajarnya jatuh dan bangun itu akan terus-menerus terjadi di dalam hidup, atau tetap ada progres di situ ya Pak? Iya, suaranya agak kecil loh. Mungkin harus lebih dekat lagi ke mikrofon. Nah, tapi ketangkep lah, masih ketangkep. Semoga rekamannya juga menangkapnya. Ada pengertian penting yang harus kita tahu bahwa setiap keinginan kita yang cemar itu sebenarnya adalah penyimpangan dari kebutuhan yang benar. Jadi kita ini punya kebutuhan yang benar, cuma disimpangkan, jadi menyimpang. Nah, jadi ya kita bukan mau mematikan kebutuhan yang benar itu. Kita kita berjuang untuk mengarahkan diri kita di dalam kehidupan yang benar. Misalnya orang yang sangat gampang tersinggung, misalnya dia ada problem dengan apa ya, dengan emosi dia, dengan penahanan diri misalnya. Tapi ada hal yang dia mau cari dan dia memang perlu, yaitu penerimaan orang lain gitu. Dia perlu diterima, dan waktu dia nggak diterima dia marah gitu kan. Nah, kebutuhan untuk diterima ini bukan dosa.
Cuma waktu dia mengekspresikannya dengan cara yang egois, terus dengan emosi yang nggak terkontrol, nah itu yang salah. Nah, jadi perlu perbaikan di situ, tapi kita juga sadar sebenarnya kebutuhan kita yang asli itu apa. Kalau pakai Inggris itu the true longing-nya apa, kebutuhan aslinya apa. Orang suka bohong misalnya, ya itu dosa kan, terus punya tendensi untuk terus bohong. Tapi dia punya kebutuhan asli untuk ini loh, untuk mempunyai gambaran yang bisa diterima orang lain. Jadi dia bohong karena dia takut kalau dia nggak bohong nanti dia nggak diterima misalnya. Nah, kebutuhan untuk diterima ini benar, tetapi mengekspresikannya atau mencarinya dalam kebohongan ya itu yang salah. Nah, jadi semua tendensi yang salah, yang berdosa, yang cemar itu memang jadi perjuangan kita seumur hidup, tetapi jangan cuma berjuang mematikan saja, tapi juga cari sebenarnya yang jadi kerinduan saya apa ya? Apa sih yang saya perlu? Dan itu yang Tuhan mau berikan lewat hal yang benar. Misalnya penyimpangan seksual gitu misalnya. Itu kan bukan sesuatu yang terjadi tanpa adanya kerinduan yang benar. Kerinduan untuk adanya penerimaan secara covenant, secara perjanjian. Tapi ya diekspresikan dengan cara yang salah. Nah, itu namanya jadi penyimpangan gitu. Dan kita mesti bertobat, tapi sambil cari juga gimana ya Tuhan menginginkan supaya hal ini dipenuhi di dalam hidup saya. Gitu mungkin ya. Semoga nggak terlalu membingungkan. Kalau membingungkan, tanya lagi. Mau mastiin terakhir boleh, Pak? Ya. Berarti tendensi itu dalam tanda kutip seolah-olah bisa ditekan atau diminimalisir ketika kita penuhi the true longing itu ya, Pak? Ya, kita penuhi, ya, kita tetap menghindarkan diri dari yang jahat tentunya ya, yang cemar itu. Maksudnya nggak ada cara lain lah. Kita mesti nggak lakukan itu. Tapi juga kita cari yang kerinduan yang sejati itu apa. Dan ini kan proses ya. Proses nggak berarti kita lakukan sekali langsung beres selamanya loh. Jadi memang ini bagian dari ketekunan orang Kristen. Ketekunan untuk terus bertobat. Ketekunan untuk menikmati Tuhan. Ketekunan untuk hidup di dalam cara yang memang Tuhan berikan gitu ya untuk kita jalani. Dari saya cukup Pak untuk pertanyaan yang ini. Dari Ruth ada yang tambahan? Enggak Pak, paling coba bersyukur aja ternyata. Maksudnya nggak cuma sekali, emang pertobatan tuh terus-menerus proses. Terus Tuhan juga nggak tinggal diam dengan biarkan kita gitu aja. Tapi masih memberikan kita juga kenikmatan di dalam hidup. Untuk bantu kita striving. Paling pertanyaan berikutnya ya Pak, lanjut, yaitu apa yang harus dilakukan bila tidak bisa menikmati saat teduh. Nah, kita saat teduh buat apa ya? Itu dulu deh didiskusikan. Sebenarnya guna saat teduh itu apa sih? Ini saya kasih pertanyaan pilihan ganda lah ya. A, untuk nambah pengetahuan, jadi kita jadi ngerti Alkitab. B, untuk mempunyai perasaan seneng sama Tuhan. Atau C, melatih ketekunan. Atau D, semuanya. D, Pak. Semuanya, Pak. D, oke. Wah, jawabannya tepat ya. Saya udah mengarahkan untuk ke situ sih. Jadi, waktu kita bersaat teduh kan ada banyak aspek yang kita mau lakukan, tapi kita nggak bisa berharap semuanya itu kita dapat di dalam satu kali saat teduh misalnya. Kadang-kadang kita merasakan dapat bacaan atau saya nggak tahu ya, biasanya saat teduh ngapain aja tiap-tiap orang, dapat pengertian yang baru dan kita bersyukur, ada mungkin dapat teguran sehingga hidupnya bisa berubah, atau dapat keyakinan bahwa Tuhan mengasihi dan hal-hal yang lain lah. Nah itu kan berarti dapat pengertian. Tapi ada juga kebutuhan untuk punya ketekunan untuk punya rutinitas yang baik. Saya sering kutip ya, Jordan Peterson pernah bilang bahwa dia ini profesor psikologi, dan dia ngajar mahasiswa psikologi, dan mahasiswa psikologi ternyata punya problem, mahasiswa dia ya, punya problem dengan hidupnya. Dan ternyata problem dalam hidupnya ini terjadi karena memang nggak biasa punya keteraturan hidup, nggak biasa punya jadwal bahkan. Jadi Jordan Peterson katakan, coba biasakan dulu hidup yang terjadwal, lalu jalanin, jangan cuma bikin jadwal dan nggak jalanin. Jalanin secara rutin gitu. Kira-kira ada perubahan nggak? Ternyata sebagian besar ya berubah gitu. Ternyata problem utamanya adalah nggak ada kebiasaan yang baik yang berulang. Nah saat teduh kan sebenarnya komitmen kita untuk melakukan
doa atau apapun itu ya di saat teduh, misalnya baca Alkitab lah atau berdoa, kita punya ketekunan untuk lakukan itu tiap hari, kita dedikasikan waktu untuk itu, dan ini harus jadi bagian dari kehidupan atau jadwal harian yang teratur tapi fleksibel ya, maksudnya kita juga ngerti apa yang harus berubah dan apa yang enggak, atau hari-hari apa di mana jadwal rutin kita bisa jalan dan hari-hari apa di mana jadwal ini nggak bisa jalan. Nah, jadi ketekunan untuk jalankan juga bagian penting dari saat teduh sebenarnya. Mungkin bahan seteduhnya boleh dari Reforming Heart ya. Bisa diakses. Oh ya, kalau mau promosi silakan. Ini gratis kalau masih sesama GRI. Reforming Heart bisa di-download di Play Store. Berarti di dalam setiap hari melakukan kebiasaan saat teduh, belajar di situ, itu memang wajar untuk kalau misalnya nggak selalu dapat sesuatu yang bikin hati itu rasa berlimpah-limpah seperti itu ya Pak. Tapi memang itu sebuah rutinitas yang membentuk kita juga di dalam kebiasaan itu sendiri, bukan cuman di dalam isi yang kita dapat ya Pak. Ini kayak yang kita bahas minggu lalu kayaknya ya, atau 2 minggu lalu. Ya tetap juga lah, kalau kelamaan nggak rasa apa-apa berarti kan ada ini dong, ada problem ya. Kita nggak rasa berdosa di hadapan Tuhan, nggak rasa mengagumi Tuhan. Calvin mengingatkan loh di buku satunya, di buku Institut buku 1, bahwa kesadaran bahwa saya ini cemar dan pengaguman akan Tuhan itu nggak boleh nggak ada. Tapi ya, kalau ternyata nggak ada, bukan berarti kita jadi berhenti atau rubah strategi atau apa ya. Ketekunan itu yang akan membentuk. Jadi dalam jangka waktu yang seterusnya, kita jalankan ya, pada suatu saat pembentukan Tuhan akan terasa sih, yang pasti begitu. Dan ini juga penting loh, saat teduh itu tidak menjadi fondasi utama. Jadi jangan salah ya, saat teduh itu bukan dasar dari persekutuan kita. Orang kan biasanya berpikir kita sebagai individu jadi yang utama, kemudian kehidupan bergereja yang sekunder. Kalau diriku beres di saat teduh, nanti kehidupan gerejaku jadi beres. Enggak, terbalik. Kehidupan bergereja jauh lebih penting. Biasanya orang akan tanya kesehatan rohani, kadar kesehatan rohani, ini rohaninya terjangkit pandemi atau enggak misalnya. Dengan tanya gimana saat teduhmu kan, saya kurang setuju loh. Apa enggak baik, lebih baik tanya gimana kehidupan bergerejamu ya? Karena kalau kehidupan bergereja pasti ada di Alkitab, itu ditekankan berulang-ulang. Tapi saat teduh kan sesuatu yang berkembang belakangan ya, enggak dari Alkitab langsung diajarkan mesti ada saat teduh gitu. Yesus melakukan itu, tapi bukan berarti pola saat teduh harus seperti itu, pergi ke gunung menyendiri, kemudian harus pagi-pagi sekali. Enggak ada ketentuan begitu kan. Tapi bergereja itu ditekankan sekali. Jadi sebenarnya indikator rohani yang lebih penting adalah gimana kehidupan bergerejamu gitu. Bukan berarti saat teduh nggak penting sekali lagi, tapi ya itu ya. Ini bukan sesuatu yang terpisah dari yang lain. Saat teduh kita beres, tapi kehidupan bergereja nggak beres, ya tetap problem sebenarnya. Pak, ini ada sedikit pertanyaan agak ke arah praktis ya. Cuman mungkin boleh mohon pencerahannya, Pak. Kan saat teduh itu biasanya dilakukan setiap hari gitu kan. Mungkin dalam durasi yang lebih singkat dibandingkan dari persekutuan atau misal kebaktian seperti itu. Nah, boleh nggak sih Pak, kalau misalnya saat teduh itu dilakukan misal kayak Senin sampai Jumat karena Sabtu ada persekutuan dan Minggu ada kebaktian, kan prinsipnya itu merenungkan firman Tuhan setiap harinya gitu, membentuk kebiasaan itu kan. Nah, kalau misalnya di Sabtu Minggu itu sengaja dikosongin dan khusus untuk merenungkan firman yang didapatkan dari persekutuan atau kebaktian di Sabtu dan Minggu itu, ini nggak sih Pak? Maksudnya ada sesuatu, ada pandangan nggak sih Pak terkait plus minusnya atau gimana dari Bapak? Saya pikir nggak harus diatur musik gimana ya, silakan atur aja sendiri-sendiri. Tapi kan kita sendiri tahu motivasi kita. Kalau kita merasa ini kayaknya udah kebanyakan yang mesti dikurangin jatah untuk pertumbuhan rohaniku kayaknya udah lebih dari cukup, nanti dosisnya kelebihan, mungkin dikurangin deh, jatah mainnya masih kurang misalnya atau gimana. Ya kita semua tahulah kita lakukan apa untuk apa dah. Jadi ya silakan aja lakukan apa yang perlu dengan hati nurani yang baik gitu sih. Karena kalau tanya misalnya, baiknya kapan ya? Pagi atau sore? Terus seminggu berapa kali? Boleh bolos nggak? Kalau bolos diizinkan berapa kali sebulan sebelum nanti dikeluarin gitu misalnya. Kan nggak ada ya. Jadi ya silahkan jalankan dengan hati nurani yang baik dan ingat aja bahwa ini kita perlukan. Jadi kalau sesuatu kita perlukan, kita juga akan kejar. Kalau kita nggak rasa perlu jadi kayak kewajiban ya, akhirnya jadi semacam tugas tanggung jawab yang kalau bisa nggak usah terlalu membebani kan. Gitu kali ya. Oke Pak, cukup menjawab Pak. Dari Lut ada reply lagi? Nggak ada Pak. Dari Yom Yom?
Aku lanjutin ya, kalau gitu ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang tanya, Pak, dari Agnes Funai namanya. Dia tanya, mengapa Tuhan Yesus sengaja melakukan mujizat di hari Sabat? Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita saat kita membaca mujizat yang dilakukan di hari Sabat ini? Mohon penjelasannya, terima kasih. Iya. Sebelum lanjut, saya baru sadar saya nggak pakai background ya, virtual background. Ya udah deh, nggak apa-apa lah ya. Saya lupa. Ya ini pertanyaan bagus ya, karena ini jadi kontroversi yang sangat besar di Perjanjian Baru. Yesus itu pelanggar Sabat, itu salah satu tuduhannya. Cuma orang nggak ngerti, orang di Perjanjian Baru, ya orang-orang Farisi lah, mereka nggak ngerti kalau Sabat itu berkait dengan istirahat gitu. Istirahat itu artinya bukan istirahat saya ya kayak tadi ya, saat teduhnya bisa istirahat dulu, atau ada waktu istirahat, ada lunch break gitu, misalnya coffee break, jadi kita nggak kerja tapi menikmati. Sabat bukan itu loh. Sabat sebenarnya arti istirahat di Sabat itu sebenarnya artinya Allah bertahta. Jadi sang raja itu bertahta, itu Sabat. Ketika bait suci selesai, kemudian Tuhan bertahta di baitnya, itu namanya Sabat. Nah, seluruh bumi ini nanti akan jadi bait suci karena Tuhan akan bertahta di situ. Dan itulah Sabat gitu. Dan yang sangat ditekankan di Sabat itu adalah belas kasihan. Ini raja yang penuh belas kasihan. Waktu dia bertahta, yang tertindas akan dibebaskan. Itu Sabat. Makanya kan ada tahun Sabat. Tahun Sabat, pada tahun Sabat kan ya? Yang 7 bukan setelah tahun ke-7 bukan sih, Pak? Iya betul. Jadi di tahun itu tanah tidak diolah dan apapun yang tumbuh itu milik bersama. Jadi nggak bisa bilang, itu kebun saya. Enggak, ini tahun Sabat. Siapapun boleh makan dari hasil kebunmu. Ini untuk orang yang selama 6 tahun nggak punya kebun, nggak punya makanan, cuma mengharapkan belas kasihan. Nah, di tahun ke-7 itu ada sedikit kelegaan bagi mereka. Jadi Tuhan di hari Sabat itu perhatikan yang tertindas sebenarnya. Ya, makanya dikatakan kamu kalau di hari Sabat nggak boleh kerja. Tapi bukan cuma kamu, budakmu juga jangan kerja. Nah, itu yang ditekankan sebenarnya. Karena sesungguhnya sih, kalau orang kaya atau orang punya banyak budak, dia juga yang kerja kok. Sorry. Jadi ketika dia punya kebun yang banyak atau ladang, ya yang kerja kan anak buahnya. Nah, maka Tuhan mengatakan di hari Sabat, jangan kerjakan kebunmu. Maksudnya anak buahmu atau budakmu, kasih libur, kasih waktu untuk menikmati Tuhan. Jadi Tuhan perhatikan orang-orang yang terpinggirkan ini gitu. Nah, maka kalau Yesus mau menghargai hari Sabat, dan dia adalah raja yang datang itu kan, Sabat berarti raja bertahta, maka dia akan menunjukkan belas kasihan. Sehingga di hari Sabat Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan. Justru ini harus dilakukan di Sabat. Makanya dia menyembuhkan orang di hari Sabat. Bukan sengaja ngelawan ya. Oh, aturannya bilang di hari Sabat nggak boleh menyembuhkan. Emangnya gue peduli gitu, terus sengaja dilawan. Enggak, ini bukan jiwa pemberontakan. Jiwa pemberontakan menunjukkan Yesus bukan raja dong. Karena memberontakan berarti memberontak ke raja. Nah, Yesus nggak memberontak. Yesus justru menekankan tindakan dia adalah penggenapan Sabat. Belas kasihan. Gitu. Dari saya cukup jelas sih, Pak, terkait pertanyaan ini. Dari Ruth, ada mau ditambahin lagi? Nggak harus kurang jelas ditanya ya, bisa juga nambah masalah untuk dibahas lagi juga boleh. Silakan yang ada masalah. Oh, saya ada pertanyaan, Pak. Ini, Pak, masalah baru nih. Kalau di zaman sekarang kan problemnya atau clash-nya itu nggak lagi kayak di zaman Tuhan Yesus di mana boleh melakukan ini atau tidak seperti itu. Nah, gimana kaitannya antara Sabat ini dengan kehidupan kerja, Pak? Misalnya, kalau misalnya seseorang itu punya perusahaan dan dia tetap memutuskan untuk hari Minggu itu tetap bekerja, misalnya, adakah spesifik kayak etika Kristen atau sudut pandang Kristen dari sini, Pak? Tapi tempat kamu praktek nggak disuruh gitu kan? Nggak, Pak. Ini bukan curhat pribadi kan? Bukan, Pak. Oke, sip. Kita mesti lihat pola pikir yang tadi sempat kita bahas juga, bahwa kita perlu, bukan kewajiban karena untuk apa ya? Untuk kita lakukan tanggung jawab untuk dinikmati orang lain, enggak. Yang perlu Sabat kita sebenarnya, bukan Tuhan. Karena kalau Sabat itu berarti Tuhan bertahta, ya dia sudah bertahta juga kok. Cuma dia ingin tahtanya dinikmati oleh kita. Nah, kalau dia ingin tahtanya dinikmati oleh kita, ya rugi sendiri kalau kita nggak kejar untuk nikmati. Nah, cuma hari Sabat itu ditekankan dengan keras sekali, kan keras banget kan, yang melanggar Sabat mati. Karena ada kaitan dengan orang lain. Keputusan kita mempengaruhi orang lain misalnya. Ini contoh ya, kita punya pembantu, ya saya enggak sih, tapi yang lain yang dengar mungkin ada yang punya pembantu lalu disuruh kerja terus nggak ada hari libur. Nah, itu kan menindas.
Makanya Tuhan keras mengatakan siapa yang melanggar Sabat harus mati. Bukan karena Tuhan rugi kalau kita nggak bersabat, cuma kalau manusia nggak bersabat itu rugi, dan keputusan kita untuk nggak bersabat bisa mempengaruhi orang lain juga. Misalnya orang punya perusahaan bilang, kita tetap kerja, pegawai tetap masuk. Nah ini yang nggak boleh gitu. Kalau kamu nggak rasa sabat penting ya terserah, tapi orang lain kan perlu. Nah itu sebabnya aturannya keras sekali gitu. Jadi ya ini yang harus dipikir, kita perlu dan kita harusnya kejar gitu sih. Berarti sedih ya Pak buat orang-orang yang mau tidak mau karena kerja di suatu perusahaan dan perusahaan tersebut mewajibkan untuk bekerja di hari Minggu itu. Kalau itu untuk darurat dan nolong orang, enggak. Karena misalnya ya, jadi dokter kemudian harus jaga emergency room, ya itulah UGD ya. Nah, dia sedang melakukan apa yang Yesus lakukan, memberi belas kasihan di saat Sabat gitu. Jadi ada ininya lah ya, maksudnya Tuhan pasti akan berikan sesuatu lah untuk dia, karena dia juga nggak lakukan itu karena seneng kerja dan benci Tuhan kan, dia terpaksa lakukan itu. Jadi intinya sih, setiap kita yang karena terpaksa menjalankan sesuatu lalu akhirnya kehilangan anugerah bisa datang ke Tuhan, Tuhan pasti akan kasih jalan gitu ya. Intinya bukan kita yang sengaja lari kan. Jangan banyak bahas kerja dong, ini yang dengar sekolah-sekolah semua nih. Oke, Pak. Mentang-mentang udah kerja ya. Oke, Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya aja kalau gitu, Pak. Iya, sip. Ini masih ada pertanyaan dari Agnes Funai juga. Dia tanya, mengapa Daud dan orang-orang yang mengikutinya makan roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh imam-imam? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Ya, ini roti yang ditaruh di tengahnya kemah suci ya, bukan di ruang maha suci tapi di ruang tengahnya ya, dibilang ruang suci lah, bukan maha suci, bukan holy of holies. Ini sebenarnya simbol persekutuan dengan Tuhan. Tuhan undang kita untuk makan bersama dengan Dia. Cuma di zaman Perjanjian Lama ini masih pakai perwakilan imam. Nanti di Perjanjian Baru Yesus menggenapi pekerjaan imam. Kita semua jadi imam. Kita semua bisa datang ke Tuhan dan makan bersama. Tapi di Perjanjian Lama belum boleh kan. Cuma setiap peraturan yang berfokus ke bait suci, baik itu Taurat, baik itu Sabat ataupun larangan-larangan lain, itu semua jadi dikecualikan kalau untuk belas kasihan. Jadi tindakan belas kasihan itu selalu diizinkan lebih daripada keteraturan ibadah. Jadi keteraturan ibadah boleh sedikit diganggu gitu ya. Boleh sedikit diganggu demi belas kasihan kepada orang lain. Makanya ketika Daud dan pengikutnya datang, mereka dikasih roti yang harusnya untuk imam. Kok boleh? Boleh. Karena Daud ini kasihan, dia perlu makan gitu ya. Dia dan pengikutnya perlu makan. Ya, yang kasih imam yang kasih roti, ya para imam yang kasih roti sih nggak tahu kalau Daud sebenarnya lagi lari dari Saul. Cuma yang mereka tahu ya ini orang-orang yang udah berhari-hari jalan dan perlu makan, jadi dikasih. Jadi tindakan belas kasihan itu nggak apa-apa. Makanya di hari Sabat ketika murid-murid Yesus makan gandum, itu kan nggak boleh, memetik gandum identik dengan kerja. Tapi Yesus mengatakan loh, tahu nggak di hari Sabat, tahu nggak di Perjanjian Lama, Daud dan pengikutnya makan roti yang cuma imam yang boleh makan. Nah kaitannya apa ya dengan murid Yesus makan gandum? Kaitannya adalah belas kasihan. Mereka lapar dan nggak punya makanan dan diizinkan untuk makan. Jadi ke situ sih arahnya, kenapa diperbolehkan gitu ya. Makanya kekristenan sebenarnya seluruh Alkitab lah, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Yahudi dan kekristenan itu sebenarnya menekankan belas kasihan lebih daripada keteraturan liturgi. Liturgi penting tapi keteraturannya itu boleh di-break. Boleh ada variasi yang mengagetkan demi belas kasihan. Itu kan kalau di musik juga ada kan, ini soalnya dua orang pemusik. Jadi kalau di musik juga ada gaya itu kan, di mana ada keteraturan tapi ada sesuatu yang bukan teratur tapi juga bukan kacau gitu, yang merubah pola. Nah, di Perjanjian Lama ya yang bisa bikin merubah pola itu adalah tindakan belas kasihan. Ruth, cari masalah Ruth. Tunjukkan bakatmu mencari masalah. Ini kayak yang mau nanya nih, lagi mikir-mikir. Lumayan penasaran. Bicara soal belas kasihan dan tata ibadah, itu tuh sampai batasnya sampai di mana ya Pak? Kayak adakah nggak sih Pak satu batas di mana memang tata ibadah itu tidak
bisa semacam di stretch seperti itu karena belas kasihan gitu. Ada nggak sih Pak batas itu? Susah menentukan sih, ini wilayahnya hikmat. Jadi kalau mau dibilang orang berhikmat itu orang yang bisa bertindak dengan tepat meskipun SOP-nya belum sempat disusun gitu ya. Belum ada SOP-nya nih gitu. Jadi level mana sih kita boleh break? Nggak ada level, nggak ada susunannya. Jadi kita nggak siap, nggak ada persiapan. Nah, inilah kenapa perlu hikmat, kenapa perlu dituntun Tuhan langkah demi langkah. Karena nanti di dalam hidup kita akan ketemu banyak, ya bukan nantilah, sekarang juga mungkin yang remaja juga udah temukan gitu ya. Ada banyak hal yang harus kita putuskan meskipun nggak ada SOP-nya. Gimana ya, saya nggak ngerti nih. Lalu kita tanya, harusnya gimana? Dan nggak ada yang tahu. Nanti setelah dialami baru bisa ada keteraturan gitu kan. Kita bisa mulai atur, oh ternyata kalau levelnya gini, harus gini, gini, gini. Itu kan setelah dialami. Hampir semua aturan lah itu dibuat setelah ada pengalaman dulu kan. Setelah ada pengalaman baru pikir, kayaknya kita mesti atur nih. Nah, tapi sebelum aturan itu bisa ada, ya harus minta hikmat dan pimpinan. Nah, maka belas kasihan itu jadi tindakan yang spontan karena memang kita punya hati yang mengasihi gitu misalnya, karena kita mengasihi maka kita lakukan. Ini tindakan yang kita lakukan karena ingin untuk membagi sesuatu atau tolong orang di dalam sesuatu yang dia sedang alami. Jadi ya tindakan ini yang akan didulukan ketimbang misalnya aturannya gini kita nggak boleh lakukan loh, harus begini gitu. Itu yang lebih penting dalam Alkitab. Cukup menjawab nggak? Menjawab sekali. Terus, Ruth, ini ada pertanyaan dari teman kita, kayaknya jiwanya sedang bimbang nih. Sampai namanya nggak mau disebut. Boleh dibacain pertanyaannya nggak, Ruth? Mana ya? Ada ya? Yang di list sebentar ya. Atau aku yang bacain aja kali ya. Ini dia tulisnya NN alias no name. Dia tanya, Pak. Mungkin namanya NN dari orang tua. Bisa jadi, Pak. Tapi nggak juga sih, Pak. Ini nomor HP-nya ditulis +62, kota asalnya Indonesia, Pak. Dia tanya, apakah sebagai orang Kristen diperbolehkan mengikuti lomba sekuler seperti lomba sekolah? Kayaknya jiwanya sedang bimbang setengah mati nih, Pak. Ya ikut dong, ikut aja. Kenapa nggak boleh? Sorry, saya belum nangkep apa problemnya. Maksudnya yang jadi pergumulannya apa ya? Kayaknya ya, Pak, kalau misalnya saya baca dari pertanyaannya sih mungkin dia bilang, apakah salah kalau misalnya taruh perhatian, usaha lebih di satu bidang yang sifatnya sekuler, seperti itu mungkin ya, Pak? Oh, kalau bidang yang kita bilang sekuler itu dikerjakan untuk Tuhan, yang nggak jadi sekuler di dalam pengertian tidak bertuhan kan. Sebenarnya kan arti sekuler itu diambil dari kata yang artinya sebenarnya seluruh dunia ini. Dan dunia ini kan milik Tuhan. Jadi kita nggak pisahkan antara yang dunia dan yang Tuhan. Misalnya di sekolah. Sekolah itu kita kerjakan demi Tuhan loh, bukan demi diri. Sedangkan kalau ke gereja kita kerjakan demi diri, berarti kita sekuler gitu ya. Jadi kalau orang kerjanya khotbah, tapi waktu ditanya, kenapa kamu khotbah? Ya perlulah untuk ada ini cari uang. Makanya saya pilih tempat khotbah yang kasih uang banyak misalnya. Nah, dia lakukan kegiatan yang berdosa loh sebenarnya, meskipun kegiatan namanya berkhotbah. Tapi ada orang misalnya apa ya, jadi seorang pedagang kayaknya dosa banget ya. Tapi dia berdagang dengan jujur, dia berdagang dengan baik ya. Sebenarnya dia lebih baik, lebih jadi hamba Tuhan ketimbang yang berkhotbah demi duit gitu. Ya, jadi waktu kita sekolah juga sama. Sekolah itu kita lakukan untuk Tuhan. Dan kita di sekolah bukan cuma belajar dibentuk dengan pemikiran dan juga informasi kan. Kita juga dibentuk jadi manusia di dalam lingkungan sosial. Kita jadi ngerti ternyata lingkungan sosial tuh kayak gini, ternyata masyarakat kayak gini, ternyata ketemu orang yang lain dengan kita tuh kayak gini. Nah, ini yang akhirnya membentuk kita. Nah, termasuk juga kegiatan-kegiatan di sekolah. Cuma ya itu ya, jangan sampai kita lupa mendeteksi kerusakan di diri kita. Misalnya, kenapa ikut lomba? Karena saya ingin tunjukkan ke semua orang who's the best gitu ya. Nah, ya jiwa sombong itu yang menghancurkan, bukan lombanya.
Cuma ketika kita jalankan kegiatan, misalnya ikut lomba, kemudian kita mati-matian berusaha supaya dapat kemungkinan bisa berikan yang terbaik, dan ternyata menang, ya hal itu ya, hal tujuan kita mau jadi orang yang belajar memberi yang terbaik, itu mencegah kita jadi sombong. Dan waktu kita mencoba jadi yang lebih baik, misalnya saya berusaha untuk rajin, berusaha tekun, berusaha nggak malas, berusaha kejar kualitas, dan ternyata kalah gitu di lomba, ya nggak apa-apa juga, nggak sampai putus asa. Jadi sombong dan putus asa ini indikator bahwa kita ini salah dalam menjalankan kegiatan itu loh. Dan yang salah bukan kegiatannya, tapi kitanya mungkin. Kita yang perlu belajar untuk apa ya? Untuk punya konsentrasi untuk membentuk diri ketimbang untuk diakui misalnya. Kadang-kadang orang khawatir ya kalau lomba itu membuat kita jadi sangat kompetitif sifatnya. Karena kan Alkitab menekankan bukan kompetisi dong, tapi hidup bersama. Tapi saya pikir bagus juga loh kalau kita belajar berkompetisi, bukan belajar menangnya, tapi belajar untuk menikmati usaha meskipun kalah gitu. Jangan jadi orang yang anti kompetisi juga, cuma jangan jadi orang yang menggunakan kompetisi untuk memberi makan keinginan berdosanya gitu sih. Semoga NN terjawab. Dari Ruth ada reply dulu? Nggak ada sih. Kalau gitu Pak, saya kepikiran kalau makin lihat ke sini, pendidikan terutama di Indonesia itu kan semakin bisa dibilang padat gitu kan Pak. Kurikulumnya, perkembangannya, semua semakin banyak, semakin padat. Anak-anak sekolah itu tuntutannya semakin tinggi gitu Pak. Kesibukannya makin besar. Bahkan hidup itu kayaknya belajar di sekolah, pulang les, sampai rumah, mandi, makan, tidur. Seperti itu Pak. Kayak habis banget waktunya gitu Pak. Rasanya somehow kayak ada tendensi buat setiap orang itu pada akhirnya ditarik lebih untuk fokus ke situ dibandingkan dengan kebutuhan akan ibadahnya, kebutuhan akan perenungan akan firman Tuhannya, seperti itu Pak. Nah, bagaimana ya Pak kami sebagai pelajar itu menyikapi akan perkembangan yang seperti ini, yang mendesak semakin ke sini, di mana kapabilitas kami mungkin terbatas juga Pak. Jadi kalau misalnya berusaha supaya bisa sebaik mungkin di dalam bidang sekolah, itu kemungkinan besar akan menghabiskan waktu sangat banyak dan energi gitu Pak. Saya kurang tahu ya tendensi pendidikan kemana, mungkin mesti lihat lagi kebijakan dari Menteri Pendidikan mau bagaimana, atau pemerintah lebih arahkan kemana. Cuma yang pasti kita bersyukur ya dengan kemungkinan untuk belajar yang lebih besar, maksudnya belajar dari negara lain, belajar dari gaya pendidikan yang lain. Bahkan di pemerintahan kita kan bisa ada orang-orang tertentu yang diangkat oleh presiden yang benar-benar nggak kita sangka gitu. Nggak biasanya orang kayak gini bisa diangkat di pemerintahan. Ini saya pikir satu keunggulan. Ini bukan mau meninggikan presiden atau apa. Cuma yang dia lakukan itu benar-benar menerobos dalam beberapa aspek itu. Taruh orang-orang yang punya pikiran yang nggak sama, punya pikiran yang lain gitu. Biasanya dijalankan kayak gini, tapi ada jiwa yang menerobos sekarang. Dan saya sih harap kayak gini bisa terus terjadi ke depan gitu. Orang belajar untuk mikir dari perspektif yang lain, nggak gitu-gitu terus gitu. Jadi ya harap sih ke depan pendidikan nggak makin terfokus kepada hal-hal yang bikin orang jadi mati gitu. Kreativitas itu nggak digali kan. Kita nunduk sama program, sama sistem. Terus kita dianggap berhasil kalau level yang diajarkan itu kita bisa tangkap. Makin banyak kita tangkap, makin bagus. Padahal bukan itu kan pendidikan. Pendidikan berarti ada level yang bertambah gitu. Kalau tadinya orang taunya segini, sekarang taunya segini gitu harusnya. Dan itu yang bisa nggak terjadi. Jadi memang target kita dalam pendidikan itu yang harus diperbaiki. Kenapa sekolah misalnya? Kalau anak-anak remaja ditanya, kenapa kamu sekolah? Apa supaya jadi lebih pintar atau supaya kamu belajar ngerti bagaimana bisa belajar gitu? Ada yang tanya misalnya di dalam sebuah kelas metodologi penelitian. Ini ada mahasiswa yang tanya di kelas yang saya pernah ikuti. Sebenarnya apa gunanya sih kita kuliah sampai doktor? Kenapa harus tulis disertasi? Kenapa harus belajar ini itu? Dosennya menjawab dengan simpel. Dia mengatakan ya supaya kita belajar cara belajar. Jadi waktu kita nulis disertasi atau nulis tesis atau nulis skripsi atau nulis paper atau apapun yang kita lakukan,
kita sebenarnya sedang belajar cara belajar gitu. Kita jadi ingin tahu bagaimana sebenarnya manusia bisa menikmati dan menggali pengertian gitu kan. Ini yang harusnya digali. Nah, makanya kekristenan itu penting. Kekristenan penting karena dengan iman Kristen kita jadi diarahkan lagi sebenarnya tujuan manusia ada di dunia ini ngapain sih? Nah, dari situ kan pendidikan juga jadi terarah gitu. Makanya kalau konsep Kristen dipahami, nggak ada lagi harusnya ya pengejaran hanya prestasi. Papa mama ingin anaknya jadi bintang muda gitu, bintang cilik atau apapun namanya, yang jago segalanya, jago matematik, jago piano, jago olahraga, dan dipaksa untuk lakukan semuanya. Tapi ya orang tua akan dorong anaknya untuk berkembang di dalam level yang membuat dia lebih mungkin untuk melayani orang. Membuat dia lebih bisa dipakai Tuhan di dalam bidang apapun, menyiapkan dia untuk itu. Dan kayaknya sharing untuk itu sangat penting. Anak-anak dan remaja mesti ngerti bahwa dia harus belajar. Dia nggak bisa jadi berkat bagi orang lain. Dia nggak mungkin menjadi berkat kalau dia nggak belajar gitu kan. Dan ini yang harus dikejar. Jadi memang soal waktu yang tersita pasti akan ada gitu. Terus keterbatasan dan capeknya kita untuk dibentuk di dalam dunia pendidikan itu pasti akan dialami terus gitu. Dan sebenarnya baik ya kalau anak muda atau remaja itu dilatih untuk menjalani hidup yang berat gitu. Karena kalau terlalu ringan itu gawat loh, terlalu banyak waktu luang akhirnya nggak tahu juga dipakai untuk apa. Cuma itu tadi ya, ambisi yang salah itu yang merusak. Kalau dipikir-pikir banyak orang jadi stres bukan karena tekanan untuk belajarnya loh, tapi karena tuntutan untuk menjadi seseorangnya itu loh. Misalnya kamu mesti pinter di sekolah, malu-maluin papa kalau enggak, itu yang berat. Bukan kamu mesti belajar dari jam 7 sampai jam 8 malam atau jam 7 sampai jam 4 sore misalnya. Itunya enggak berat sih, anak remaja pasti bisa jalanin kalau dia punya disiplin dan kebiasaan yang baik. Cuma tekanan harus menjadi sesuatu yang orang tua inginkan dan bukan yang Tuhan mau, itu yang berat. Jadi ya itulah, lihat lagi tujuan apa dan nikmati aja pembentukan Tuhan di situ. Tapi ya itu tadi, jangan sampai mengacaukan ritme ibadah kita juga. Ada satu pertanyaan praktis, Pak. Cuman ini kayaknya basisnya dari pengalaman saya pribadi. Jadi kalau dulu waktu saya sekolah, itu dengan semua kesibukannya, salah nggak sih, Pak? Kalau pada akhirnya saya memutuskan, oke, belajar itu cukup, maksudnya bukan dalam porsi yang sedikit ya tentunya. Belajar itu cukup dari jam sekian sampai jam sekian. Lepas dari itu, kayaknya waktunya lebih baik dialokasikan untuk yang lain. Misal ya tentunya salah satunya buat saat teduh juga. Urusan nilai kayaknya belakangan. Salah nggak sih Pak mindset kayak gitu? Yang pertama, salah benar bukan pertanyaan utama. Jangan lupa berguna atau enggak yang lebih penting ya. Jadi kalau mentalitasnya salah benar itu kurang bagus. Kalau benar berarti tetap jalankan. Kalau salah berarti nggak boleh. Kan nggak gitu kan. Kita nggak mau gitu. Cuma yang kita ingin adalah, ya itu boleh, apapun boleh. Kamu silakan kerjakan apapun, kata Paulus. Cuma berguna nggak? Nah, saya pikir sih sangat berguna bagi kita untuk gali gimana bisa belajar. Karena banyak sekali bidang loh dalam hidup kita yang nggak diajarkan di dalam, misalnya di sekolah atau di kelas. Saya menemukan itu, saya menemukan banyak sekali hal yang saya pelajari, bahkan di STT misalnya, yang saya dapat dari belajar sendiri. Makanya waktu saya di kelas, saya menemukan cara belajar dari dosen, itu yang lebih penting. Gimana ya cara dia belajar? Lalu saya ambil kesimpulan misalnya, waktu dia mengajar dari buku ini, kemudian dia bahas poin-poin, saya langsung dapat, oh ternyata kalau baca buku tekankan ini ya. Nah, kalau baca buku tekankan ini nanti lebih gampang mengerti. Ternyata benar gitu. Jadi waktu kita dapat cara belajar, cara untuk menggali, ya itu yang akan kita pakai di bidang lain. Tapi kita sangat perlu untuk belajar segala bidang. Ada hal-hal yang nggak populer dan tetap penting untuk manusia pahami. Jadi waktu misalnya ada orang yang interestnya itu lihat alam, mau menyelidiki tentang segalanya gitu, binatang yang bergerak, pokoknya apapun yang bergerak menarik minat dia, ya belajar aja. Meskipun itu nggak ada di kurikulum sekolah gitu. Ada yang senang seni, lalu mempelajari dengan dalam sesuatu yang di sekolah nggak ada, ya harus loh. Karena kalau nggak ya kita terpaku di dalam program sekolah yang sangat terbatas. Program sekolah itu program yang minimalis loh sebenarnya. Kita coba kerjakan ini dengan harapan kalau orang penuhi, paling enggak, itu kan paling enggak, mereka bisa dapat bekal untuk hidup atau untuk menikmati ilmu pengetahuan di dalam level segini. Tapi kan apa yang Tuhan mau kita kerjakan nggak tentu bisa terpola dengan sempurna lewat sekolah. Jadi memang benar perlu ada waktu untuk eksplorasi, perlu ada kemungkinan untuk eksplorasi hal-hal lain.
Gitu kira-kira. Makasih Pak penjelasannya. Oke. Ini semua pertanyaan udah kan ya? Jadi kalau mau ada tambahan berarti ini udah di luar pertanyaan resmi. Mau nanya Pak? Ya, silakan. Kalau misalnya nih Pak, remaja gitu kan, terus udah mulai mengaitkan hidupnya dengan Tuhan, terus mulai misalnya mencari apa? Kalau misalnya ada masalah atau pergumulan, mulai mencarinya dan mengaitkannya ke Tuhan gitu. Tapi dan di saat bersamaan juga berteman dengan teman-teman yang mungkin value-nya beda gitu Pak. Tuhan bukan yang nomor satu mungkin misalnya dalam kehidupannya. Jadinya nampaknya ya kita kelihatannya kayak tanda kutip so religious lu kayak gitu Pak. Nah itu apakah masa nggak harus ganti pergaulan gitu Pak? Atau masa ganti pertemanan atau misalnya jadi yang mempengaruhi teman-teman? Gimana Pak? Setiap kita perlu orang-orang yang kita bisa andalkan untuk bimbing kan. Jadi kalau nggak ada itu pasti sulit gitu. Dan nggak semua teman yang kita kenal dan kita bergaul dengan mereka itu adalah orang-orang yang bisa bimbing kita pastinya. Jadi ya nggak apa-apa sih bergaul dengan siapapun, tapi lingkaran pertemanan itu penting. Jadi kita jaga lingkaran pertemanan dalam arti gini ya, saya akan percayakan diri saya dan saya akan akrab sekali dengan orang-orang yang punya pola pikir yang sama gitu, atau punya sifat atau punya keinginan yang sama lah, paling nggak, jangan bilang sifat ya, tapi keinginan yang sama, sama-sama ingin belajar untuk kenal Tuhan gitu. Itu perlu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa dekat juga dengan orang-orang yang beda dengan kita. Jadi kita bergaul dengan bebas dan dengan dengan rendah hati lah intinya. Karena kerendahan hati sangat diperlukan ya. Waktu kita bertemu dengan orang-orang yang belum terlalu kenal Tuhan atau bahkan yang mengabaikan Tuhan, mungkin respon pertama kita adalah, wah ini gaya hidup yang kacau, dia mesti tahu kalau hidup dia kacau. Tapi respon itu bukan respon yang tepat. Responnya harusnya adalah, Tuhan saya juga orang yang kacau loh, tapi ya Tuhan izinkan saya bisa mengenal Tuhan. Ya saya nggak rasa lebih baik dari orang-orang ini. Itu akan beda loh respons kita kepada orang-orang lain. Kadang-kadang orang Kristen itu orang-orang sombong yang gampang sekali menganggap rendah orang lain. Itu salah ya, kita nggak bisa bilang bahwa kalau kamu nggak mengutamakan Tuhan berarti kamu nggak layak jadi teman saya atau gimana, kan itu menunjukkan cara berelasi yang dikuasai kesombongan. Tapi ya kita nggak harus belajar dari mereka tentang hidup gitu, nggak harus ikutin apa yang mereka suka gitu, nggak harus menjadi mirip mereka di dalam hal-hal yang kita tahu nggak bagus untuk pertumbuhan kita sebagai seorang manusia. Jadi saya pikir bergaul secara natural ya, wajar, ngobrol hal-hal yang nyambung juga, berusaha untuk bisa jadi teman baik mereka dan menikmati bergaul dengan mereka dengan kesadaran bahwa nggak semua hal yang jadi pandangan di lingkungan mereka itu harus jadi pandangan saya juga. Ini yang sulit ya, kita punya pandangan sendiri, kita punya interest sendiri, dan kita punya kemampuan untuk menikmati bergaul dengan orang lain yang nggak sama dengan kita. Itu yang bagus kalau mau dikejar. Ya. Semoga menjawab. Ya Pak, makasih Pak. Oke, kayaknya udah cukup ya. Boleh. Ada lagi? Penutup Pak. Oke, penutup. Ini pertanyaan paling seru kayaknya. Ya, dia ini. Ruth mau baca ini. Gua yang bacain. Oke. Ya kalau di masa muda ya Pak, namanya masih muda, jadi pasti ada rasa-rasa terhadap lawan jenis Pak. Nah, terus bagaimana kalau misalnya jiwa yang bimbang karena bucin misalnya, bukan karena Tuhan. Jiwa yang bimbangnya karena apa? Bucin Pak. Aduh, dan cinta. Oh. Ya. Pertanyaannya apa? Ya itu Pak, kalau misalnya jiwanya bimbang karena menyukai lawan jenis gitu. Misalnya ada lika-liku dalam menyukai lawan jenis gitu Pak, dalam hubungan menyukai lawan jenis, terus jiwanya bimbang, tapi bukan karena Tuhan gitu Pak. Kayak gitu kayak gimana Pak? Mungkin karena tarik ulur pancingan Pak. Ya. Pengalaman ya Yong ya? Ya, maksudnya gimana tuh gimana ya?
harus bersikap apakah atau mesti dimatiin kah perasaannya atau gimana? Maksudnya gimana ya? Ya, ke situ, Pak. Kalau misalnya diperhadapkan dengan kondisi seperti itu tuh wajar atau enggak, lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen itu harus menyikapi itu, Pak? Banyak hal yang kita jalanin itu ya kita jalanin dengan natural ya sebagai orang Kristen. Jadi kadang-kadang orang berpikir ya kalau udah jadi orang Kristen itu jadi orang yang totally beda sekali itu, nggak lagi merasakan perasaan yang dirasakan secara umum. Padahal itu salah. Kekristenan itu mengajarkan kita untuk membuat Tuhan jadi utama, bukan menggantikan segala sesuatu dengan Tuhan. Lainnya. Jadi Tuhan itu utama, bukan sesuatu diganti Tuhan. Misalnya, kalau orang Kristen itu harus mentuhankan Tuhan, betul. Tapi mentuhankan Tuhan tidak berarti menyingkirkan semua yang lain. Misalnya, saya sih udah Kristen sekarang, saya nggak perlu makan, saya perlunya Tuhan. Kan enggak. Atau saya sih orang Kristen sekarang, saya nggak perlu pacar, saya perlunya Tuhan. Kan enggak. Saya orang Kristen sekarang, saya nggak perlu orang lain, saya perlunya Tuhan. Enggak loh. Nah, jadi kita tetap menjalankan apa yang kita jalankan, cuma sekarang tujuannya Tuhan. Misalnya, kenapa pacaran? Pacaran berarti saya mau lebih serius berelasi dengan orang, mau menikah dengan dia. Harus ke situ ya. Loh, kalau saya belum siap nikah, ya kalau belum siap nikah, ya berarti kita belajar untuk mengatasi perasaan itu. Salah satu yang digembar-gemborkan oleh budaya kita adalah ekspresi. Ini yang jadi merusak ya. Ekspresi itu penting. Jadi kalau kamu punya perasaan apa, ekspresikan saja. Itu nggak tepat sih. Kita mesti belajar untuk menggunakan kekuatan menahan diri atau belajar mempunyai kekuatan menahan diri sehingga kita nggak kerjakan hal yang nggak pantas. Nggak semua yang kita rasakan harus kita ekspresikan misalnya. Dan ini yang jadi bagian dari pertumbuhan. Ini namanya pengudusan sebenarnya. Ini yang namanya makin cinta Tuhan. Kita belajar untuk menempatkan semua emosi dan keinginan kita di dalam aspek yang akan baik gitu ya. Nah, maka kita mesti tahu dulu yang pertama, pacaran itu apa, supaya kita nggak jadi orang yang cuma sekadar menjalankan tanpa tahu. Apakah pacaran ini berkait dengan kesiapan menikah? Iya, karena kalau enggak, kita akan main-main dengan perasaan gitu. Bayangkan ketika orang yang tadinya teman lalu mengatakan sekarang kita mau lebih dari teman. Lebih dari teman itu apa? Ya berarti pacaran dong. Pacaran itu apa? Siap nikah loh. Karena kalau enggak, berarti kita mempermainkan perasaan. Akhirnya orang menjadi sangat penuh dengan keinginan untuk dekat dan memupuk keinginan untuk dekat itu, tapi ya cuma main-main. Itu yang merusak. Nah, makanya di dalam usia remaja ya salah satu yang jadi pembentukan adalah gimana kita belajar untuk menempatkan diri kita untuk bertindak tepat di tengah-tengah segala perasaan yang berkecamuk itu gitu, apapun itulah. Dan ini bukan cuma di dalam saat remaja, di setiap tahap hidup akan ada. Orang yang sudah bukan remaja lagi misalnya tetap jadi apa tadi? Bobu. Dia jadi budak yang lain-lain loh. Dia bisa dikacaukan dengan perasaan, misalnya perasaan egonya, perasaan nggak tahan dengan dunia kerjanya, perasaan tersingkirkan gitu. Segala macam perasaan. Di dalam usia remaja kita baru belajar menemukan satu perasaan yang menggoncangkan gitu, perasaan kepada lawan jenis. Tapi setelah itu baru kita sadar perasaan-perasaan lain sama kuatnya. Perasaan dibutuhkan di dunia kerja misalnya, perasaan menjadi orang yang seperti gagal untuk berprestasi atau apapun itu. Terus kesulitan berelasi misalnya. Ini kan terjadi ya, orang sulit berelasi setelah menikah atau sulit berelasi dengan orang lain. Dan ini berat ya, maksud semua orang akan mengalami beratnya perasaan yang harus dikuasai. Nah, maka waktu remaja Tuhan kasih PR-nya belum banyak gitu ya. PR-nya adalah mengatasi perasaan galau karena misalnya karena perasaan kepada lawan jenis atau dengan orang tua atau apapun itu. Nah, itu sebabnya saya kurang setuju kalau orang bilang masa remaja itu masa yang paling berat. Enggak. Akan makin berat ke depannya. Masa remaja adalah masa yang PR-nya masih oke lah gitu. Saya nggak bilang ringan, cuma oke lah gitu. Bisa diatasi. Dan itu yang harusnya diatasi. Jadi nggak semua yang kita rasakan itu harus diekspresikan di dalam, misalnya harus jadi pacar dulu, terus ditanya, kenapa kalian pacaran? Ya iseng aja, pacaran iseng. Kalau mau iseng ya bikin itulah origami atau apa gitu. Lebih gampang. Semoga menjawab. Menjawab, Pak. Jawab, Pak. Oke. Masih ada kah? Paling pengumuman aja Pak buat tema minggu depan. Ya, tema minggu depan sudah ada, yaitu Pak boleh dijadiin host dulu nggak mau ngasih ininya, mau ngasih Poster. Iya posternya.
mau tahu kalau akan ada, ini udah full screen kah? Kelihatan full screen? Aku masih started screen sharing. Nah, ini udah. Udah. Ya, ini buat tema minggu depan, yaitu bebas dari kegalauan. Sangat-sangat berkait ya dengan pertanyaan terakhir kita tadi. Kalau ingin tahu bagaimana remaja menjadi bebas dari kegalauan, bucin, dan segala-segala ekspresi lainnya, boleh mengikuti PR Remaja Jumat depan. Oke, paling itu aja sih pengumumannya. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih Ruth dan Yong-Yong. Terima kasih, Pak. Jimmy, buat tutup boleh ditutup di dalam doa, Pak? Oke, kita doa ya. Tuhan, kami mohon semua yang didiskusikan Tuhan rela pakai untuk membentuk kami, dan setiap kami yang bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan boleh mendapatkan jawaban dari anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Kak Yong-Yong, Kak Ruth. Sampai ketemu di Jumat depan semuanya yang lain. Sampai ketemu. Ya, bye-bye. Ya.